Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan KPI. Bersama saya Rati Sarah Mimawanti dalam video learning jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berdasarkan materi yang saya dapatkan dari Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang informasi dan teknik wawancara dalam reportase. Nah, sebelum pada pembahasan materi, seperti biasa kita akan mengulas pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ketiga kemarin yang dilakukan secara offline di kelas, kami mulai praktek membawakan berita yang dibawakan oleh kelompok pertama, yang membawakan berita dengan tema BEM UI desak Bapak Purbaya turun jabatan di saat baru 1 hari dilantik. Sebelum praktek dimulai, tentunya kami menyiapkan segala persiapan, mulai dari mempersiapkan vMix, menyambungkan laptop ke proyektor, dan persiapan lainnya. Lalu, dimulailah praktek pembawaan berita oleh kelompok 1 yang diawali oleh news anchor, lalu disambung oleh reporter, dan dilanjut oleh narasumber yang menceritakan kronologi peristiwa. Setelah 20 menit kemudian, kelompok 1 telah selesai membawakan berita, lalu kami kembali mengulas materi yang disampaikan oleh Pak Adi. Masuk dalam pembahasan materi, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita akan membahas materi tentang informasi dan teknik wawancara dalam reportase. Dalam dunia jurnalistik, wawancara dan reportase adalah dua hal yang berkaitan erat, namun berbeda. Wawancara adalah salah satu teknik reportase yang fokus pada tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang. Sedangkan reportase memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu mengumpulkan berbagai fakta dan informasi dari sumber yang berbeda untuk kemudian disajikan dalam bentuk berita. Proses wawancara melibatkan 3 pihak utama, yaitu yang pertama, reporter, narasumber, dan kameramen. Sebelum melakukan wawancara, seorang reporter harus mempersiapkan diri dengan matang, mulai dari menentukan topik, mencari narasumber yang tepat, hingga menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan. Penting juga untuk selalu bersikap objektif agar berita yang dihasilkan berimbang dan dapat dipercaya. Nah, saat membuat berita, gunakanlah format 5W1H. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan dan di mana peristiwa berlangsung, mengapa peristiwa ini bisa terjadi, dan bagaimana prosesnya. Dengan format ini, informasi yang disampaikan akan jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pemirsa. Ada beberapa teknik yang dapat membantu mendapat hasil wawancara secara maksimal. Sebelum wawancara resmi dimulai, usahakan agar narasumber merasa santai dan nyaman. Gunakan bahasa yang baik dan benar, simak dengan seksama setiap jawaban, dan siapkan pertanyaan kejutan untuk mendapatkan tanggapan spontan. Jika jawaban narasumber terlalu panjang atau bertele-tele, potong dengan pertanyaan lain. Sebaliknya, jika jawaban terlalu singkat, gali dengan pertanyaan lanjutan agar informasi semakin lengkap. Nah, dalam persiapan wawancara, reporter harus menguasai topik, menentukan arah pembahasan, mengenali sifat narasumber, serta mempersiapkan mental dan draft pertanyaan. Hambatan yang sering muncul diantaranya adalah merasa takut, grogi, atau khawatir menyinggung perasaan narasumber. Wawancara bukan sekedar teknik yang bisa dipelajari sekali dan langsung dikuasai, tapi proses belajar yang terus-menerus melalui praktek. Wawancara juga memiliki berbagai bentuk, mulai dari wawancara pribadi untuk mengenal sosok narasumber, wawancara berita yang mengupas peristiwa yang sudah direncanakan, wawancara jalanan untuk mengumpulkan opini masyarakat, hingga wawancara telepon dan wawancara tertulis. Sementara itu, reportase adalah kegiatan mengumpulkan fakta dan informasi dari berbagai sumber, kemudian menyusunnya dan menyajikannya dalam berita. Seorang reporter biasanya menjadi 2 jenis, yaitu reporter lapangan yang mengumpulkan informasi secara langsung dan reporter televisi yang melaporkan berita di hadapan kamera. Teknik reportase yang baik dimulai dengan menyebutkan peristiwa dan lokasi kejadian, nama reporter, serta stasiun televisi asalnya,
Selanjutnya, berikan ringkasan informasi terkini dan perkembangan berita. Jangan lupa mengambil suasana di lokasi kejadian agar pemirsa merasa hadir di tempat peristiwa. Laporkan fakta, jangan opini pribadi, dan akhiri laporan dengan kalimat penutup yang jelas. Dalam dunia jurnalistik, informasi yang disajikan ada berbagai jenis, seperti berita murni tanpa opini, editorial yang memuat opini redaksi, infotainment yang berisi hiburan dan gosip, serta press release yang berasal dari humas institusi. Berita juga dikategorikan berdasarkan sifat dan kekuatan materi, seperti hard news yang berisi informasi penting dan kontroversial, soft news yang berisi peristiwa umum, dan spot news yang berupa berita singkat dan mendesak, seperti bencana atau kecelakaan. Demikian pembahasan materi dalam video learning jurnal kali ini tentang informasi dan wawancara dalam reportase. Semoga video ini membantu kita untuk memahami dasar-dasar teknik jurnalistik agar dapat menghasilkan berita yang akurat dan menarik. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya Ratisa Rahmimawanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di video learning jurnal selanjutnya.